Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu Indah. Untuk jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema hati jodohku terpikat orang lain. Aduh nauzubillah min zalik. Tadi udah dibahas banyak banget sama guru-guru kita. Memang yang namanya cemburu itu suka menggelapkan hati, menggelapkan mata ya. Tapi sering kali juga firasat kita itu nggak salah gitu ya, benar. Dan kita juga pernah nonton, kemarin juga ada sebuah film yang menjelaskan mendeskripsikan bahwa ternyata ipar itu adalah apa Bu? Alhamul maut. Nah itu tuh. Gimana Ustadz kalau misalnya memang ada kasus seperti ini, apa yang harus kita lakukan kalau misalnya jodoh kita itu terpikat oleh ipar sendiri, nauzubillah. Terima kasih Mak kita Tabe Guru Ustaz Maulana, Bunda Tuti, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Ada ayatnya dilarang menikahi seorang wanita sekaligus menikahi saudaranya juga. Kenapa harus ada ayatnya? Karena ternyata tidak ada satupun ayat dalam Al-Quran yang tidak penting. Berarti godaan sangat besar ini dari ipar datangnya, subhanallah. Kenapa? Karena subhanallah dilarang dalam Al-Quran itu untuk menyatukan dua saudara langsung dinikahi dua. Karena tergoda biasanya seorang laki-laki kepada adiknya, kepada kakaknya pula. Kepada kakaknya, kepada adiknya pula. Ada godaan besarnya. Maka subhanallah kalau ada perasaan cemburu, ada perasaan sakit hati, ada perasaan jealous, berarti itu fitrah manusia. Satu. Yang kedua, fitrahnya diarahkanlah kepada syariat. Bagaimana mengarahkannya? Mengerti, oh ternyata ipar itu bukan mahram, malahan ipar itu adalah maut. Walaupun kau saudariku, walaupun kita satu rahim, walaupun kita satu ibu, satu bapak, engkau dengan suamiku bukanlah hubungan. Engkau dengan suamiku adalah orang asing. Kamu dengan suamiku hanyalah kekerabatan karena pernikahan kami. Maka engkau tak boleh goncengan berdua. Engkau tak boleh berdua-duaan. Enggak boleh dengan alasan acara keluarga kalian datangnya barengan. Enggak boleh ditinggalkan berdua-duaan dia. Subhanallah. Kenapa? Karena bukan hanya dia non mahram. Tapi dia adalah godaan yang sangat besar. Enggak enak Ustadz, enggak enak. Tidak ada aturan agama yang bikin gak enak, gak ada. Aturan agama itu justru malah bikin enak. Subhanallah. Kalau ada aturan agama yang bikin gak enak, itu adalah godaan syaitan. Awalnya mungkin kita merasa gak enak, gak enak, gak enak. Tapi justru itu akan menyelamatkan semuanya. Menyelamatkan rumah tanggamu, menyelamatkan imanmu, menyelamatkan akidahmu, ketauhidanmu kepada Allah. Masya Allah, untuk menjauhi hal-hal yang kita tidak inginkan alangkah baiknya juga ya kita mengikuti apa yang disarankan agama. Kadang kita ini enggak enakan, tapi enggak enakannya enggak sesuai dengan syariat. Betul. Baik, terima kasih guruku Sasya. Boleh tepuk tangan dulu dong, Masya Allah. Baik jamaah, sekarang saya akan kasih kesempatan lagi jamaah yang ada di studio untuk curhat sama guru-guru kita. Kita masuk dulu ke dalam segmen Curhat Dong Ustadz. Iya, kami curhat. Baik, yang mau curhat boleh angkat tangan yang tinggi Bu. Ayo, semangat. Banyak sekali. Oh, aduh banyak banget. Maaf nih saya udah lihat tadi Ibu nih paling semangat. Ibu boleh berdiri tengah-tengah kami. Perkenalan dulu Ibu, namanya siapa dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti dari Majelis Taklim Al-Ghuraba, Banjaran, Bandung. Banjaran Bandung, boleh tepuk tangan dulu Banjaran Bandung. Masya Allah. Silakan Ibu. Gini Pak Ustadz, saya itu udah pisah sama suami. Sudah pisah, baik. Sekitar 1 tahun lebih lah. 1 tahun yang lalu berarti. Iya, Baik. udah lebih. Tapi belum baru bilang talak. Baru bilang talak. Belum ke pengadilan gitu. Oh baik. Terus sih kalau misalkan saya punya kenalan sama laki-laki lain, gimana Pak Ustadz? Oh, tapi sudah talak ke berapa Ibu? Satu. Talak 1. Oh baik. Masya Allah. Silakan Bunda. Begini Ibu ya, Ibu Siti ya. Ibu cantik, soleha. Ketika ibu sudah ditalak oleh suami secara hukum agama, berarti sudah tidak ada lagi hubungan dalam pernikahan.
Namun kalau ibu setahun setengah ini belum masuk ke pengadilan gitu ya, secara resmi negara, maka ketika suaminya mau kembali lagi sama ibu atau ibu tidak mau kembali, gimana nih? Saya tidak mau kembali. Suaminya mau kembali? Iya. Oh, nah ini nih, itu kan tergantung hati. Kalau misalkan mau rujuk, rujuklah. Tetapi menikah kembali. Karena sudah lewat 1 tahun setengah. Kalau hatinya ibu menolak, itu kembali kepada ibu. Yang akan menjalani rumah tangga, ibu dan pasangan ibu. Ya, jadi kalau misalkan ibu bisa mic-nya di mulut, nah itu lebih bagus ya. Maksud bunda, jadi kalau misalkan ibu itu mau rujuk, rujuklah. Misalkan suaminya ngajak lagi, yuk kita kembali lagi membangun lagi rumah tangga yang baru. Nah ibu menikah lagi karena masa idah sudah lewat. 1 tahun setengah udah berjalan. Tetapi belum ke pengadilan belum gitu. ke pengadilan. Secara agama itu sudah sah ya. Ibu sudah tidak hubungan. Tapi kalau misalkan ibunya tidak mau kan kembali kepada diri ibu. Misalkan Ustadz. Baik Ustadz Maulana mau menambahkan nih boleh nih, Mohon silakan. maaf, pernikahan itu adalah hukum. Pernikahan itu adalah ada hukum agama, hukum negara dan hukum adat ya. Maka harus menjaga lingkungan, adab dan perhatian orang, jangan sampai menjadi contoh buruk. Yang kedua harus ada hitam di atas putih. Nah kalau seperti ini betul yang dipaparkan oleh Bunda itu sudah benar. Kenapa? Artinya sebaiknya diperbaharui lagi karena sudah lewat masa iddahnya. Untungnya masih talak 1. Kalau talak 3 kan susah tidak bisa balik lagi. Tapi ini masih ada. Seandainya sebelum masa iddah tidak ada nikah, cuma digini aja. Saya rujuk kamu, udah aman. Oh, baik. Kalau baik, sebelum baik. masa iddah. Baik. Nah, jangankan baik-baik. Kalau ada, aku baru 1 talak. Berarti hati-hati, jangan sampai ada dosa di situ. Baik. Nah, Kata-kata hari ini boleh Ustadz. kata-kata hari ini sesuai dengan tema hari ini. Hati jodohku terpikat orang lain. Ingat, jodoh itu rahasia Allah dan kita tidak tahu siapa jodoh kita, kapan, di mana dan bagaimana waktunya, jenjang waktunya. Maka jaga jodohnya, jangan sampai terpikat. Baik Ibu, terima kasih. Sudah cukup ya Ibu ya. Baik, tahan dulu. Nah jamaah, jangan lupa nih nanti tanggal 4 Oktober hari Sabtu kita ketemu di lapangan Sunburst BSD. Ada Trans TV Festival volume 3 sekaligus takbir akbar Islam itu indah. Masya Allah. Kita tunggu di sana ya. Terima kasih untuk hari ini semuanya. Saya Mikdad Talusi mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Sayyidi Ya Rasulullah.